Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isri Agung Yurita, mahasiswa Universitas Bali Internasional, Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keselamatan dan kesehatan kerja, serta cara memberi instruksi dan hubungan kerja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keselamatan dan kesehatan kerja? Keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu apa manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya ada tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama adalah untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada tempat kerja, untuk menjaga kondisi yang aman bagi keselamatan dan keamanan tempat bekerja. Yang ketiga, untuk mengurangi dan mengendalikan bahaya dan risiko pada tempat kerja, serta menyediakan fasilitas yang aman, efektif, dan efisien. Lalu, tujuan dari manajemen perkantoran adalah untuk memberi keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna pelaksanaan tugas organisasi secara efisien, untuk memberi catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau, untuk membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya, serta untuk memberikan pekerjaan atau usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para langganan atau mitra kerja. Ada beberapa ruang lingkup dari keselamatan dan kesehatan pekerja. Yang pertama adalah K3 diterapkan di semua tempat kerja yang di dalamnya melibatkan aspek manusia sebagai tenaga kerja, bahaya akibat kerja, dan usaha yang dikerjakan. Lalu aspek pelindungan HIPERKES adalah tenaga kerja dari semua jenis dan jenjang keahlian, peralatan dan bahan yang dipergunakan. Lalu ada alat pelindung diri atau APD. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya atau kecelakaan di tempat kerja. Alat pelindung diri secara umum yaitu ada helm keselamatan, sabuk pengaman, sarung tangan, masker, serta pelindung wajah. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada faktor manusia yang terdiri dari umur serta jenis kelaminnya. Yang kedua ada faktor lingkungan yaitu kebisingan, suhu udara, penerangan, kelembaban, serta kebersihan. Dan yang terakhir dari faktor peralatan, yaitu dari kondisi mesin serta letak mesinnya. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu yang pertama ada dari faktor manusianya dengan mengikuti peraturan kerja sesuai standar operasional pekerja. Yang kedua yaitu dari faktor lingkungannya dengan memenuhi syarat yang aman dan memenuhi syarat keselamatan. Dan yang ketiga yaitu faktor mesin dan peralatan kerja, di mana mesin dan peralatan kerja harus didasarkan pada perencanaan yang baik. Dan yang terakhir dari faktor perlengkapan kerja, yaitu dengan melengkapi alat pelindung diri. Selain itu, yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yaitu dengan melakukan program AAA, di mana yang pertama adalah engineering atau teknik. Artinya, tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan atau safety guards. Yang kedua adalah education atau pendidikan. Artinya, perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat. Dan yang ketiga ada enforcement atau pelaksanaan, artinya tindakan pelaksanaan yang memberikan jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan. Penyakit-penyakit yang dapat terjadi dalam kesehatan kerja yang pertama ada occupational disease, yaitu keterkaitan dengan faktor penyebab spesifik dalam pekerjaan sepenuhnya dipastikan dan faktor tersebut dapat diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan.
Yang kedua ada work-related disease, yaitu sebagian disebabkan oleh kondisi kerja yang kurang baik. Penyakit dapat diperberat, dipercepat, atau kambuh oleh pemaparan di tempat kerja dan dapat mengurangi kapasitas kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu yang pertama ada program kesehatan sebelum bekerja, di mana dilakukannya pemeriksaan fisik yang lengkap, pemeriksaan kesegaran jasmani, pemeriksaan laboratorium rutin, dan pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Yang kedua ada pemeriksaan berkala, yaitu pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan kesegaran jasmani, pemeriksaan laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu. Selanjutnya ada pemeriksaan kesehatan khusus, yaitu misalkan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu, terdapat dugaan gangguan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, terdapat keluhan atas pengamatan dari organisasi pelaksana K3RS. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi, dengan dilakukannya imunisasi, pertemuan koordinasi, pembahasan kasus, penanggulangan kejadian infeksi nosokonial. Selanjutnya ada pengobatan dan rehabilitasi bagi yang sakit, yaitu dengan pengobatan atau SDM rumah sakit yang terkena penyakit akibat kerja atau PAK, menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus, serta upaya rehabilitasi sesuai dengan penyakit yang terkait. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja, di mana memberikan informasi tentang risiko dan bahaya khusus di tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri dan kewajibannya, serta pendidikan kesehatan kerja dilakukan untuk menciptakan budaya K3. Selanjutnya yang bertanggung jawab dalam keselamatan kerja. Yang pertama, setiap perusahaan, yaitu diwakili dengan direksi bertanggung jawab secara hukum atas setiap kejadian kecelakaan. Lalu ada personil yang bertugas dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja, ditunjuk salah satu kepala bertugas dalam bidang keselamatan kerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara memberikan instruksi dan hubungan kerja. Yang pertama adalah pengertian. Instruksi adalah salah satu bentuk perintah untuk memberikan keterangan tentang tujuan umum, kebijaksanaan, dan rencana strategi kegiatan dalam suatu kegiatan tertentu untuk jangka waktu yang relatif lama. Selanjutnya ada perintah. Perintah adalah suatu pernyataan kehendak pimpinan secara tegas dan ringkas yang dirumuskan dalam suatu bentuk tertentu didasarkan kepada suatu sarana komunikasi secara tertulis atau lisan yang mengemukakan keterangan mengenai kegiatan untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada petunjuk. Petunjuk adalah pernyataan kehendak pimpinan yang secara tertulis atau lisan, di mana suatu kebijakan ditetapkan atau suatu kegiatan tertentu diperintahkan secara luas. Dan yang terakhir ada hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja atau buruh atau karyawannya bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Selanjutnya saya menjelaskan tentang perbedaan instruksi, perintah, dan petunjuk. Di mana yang pertama, instruksi merupakan lingkup yang lebih luas daripada perintah. Instruksi berlaku dalam suatu jangka waktu yang agak lama, berupa arahan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas. Selanjutnya ada perintah. Perintah merupakan kehendak pimpinan yang harus segera dilaksanakan, berupa kalimat yang mengandung makna, meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir yaitu petunjuk. Petunjuk merupakan lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan instruksi dan perintah. Petunjuk biasanya dikeluarkan oleh pimpinan tingkat atas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari instruksi. Yang pertama adalah adanya penugasan. Metode yang dapat digunakan untuk moda transportasi di mana pekerja yang harus ditugaskan ke masing-masing kegiatan. Yang kedua adanya prosedur. Suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana terlihat adanya satu urutan tahap demi tahap. Dan yang ketiga adanya tujuan, yaitu cita-cita dan impian yang hendak diraih oleh seseorang atau suatu organisasi di masa depan. Yang kedua ada ciri-ciri dari perintah, yaitu jelas. Disampaikan dengan jelas agar tidak menimbulkan keraguan akan perintah yang diberikan. Yang
kedua ada lengkap dengan tidak kekurangan satu hal apapun dalam penyampaian perintah. Dan yang ketiga ada singkat. Perintah dilakukan dengan menyampaikan secara ringkas agar mudah dimengerti. Selanjutnya ada ciri-ciri dari petunjuk. Yang pertama yaitu halus, menggunakan kalimat perintah yang halus. Yang kedua ada lugas, kalimat yang disampaikan menggunakan kata dengan makna yang lugas. Dan yang ketiga singkat dan padat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, namun jelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian instruksi yang pertama adalah sampaikan instruksi secara jelas. Yang kedua, perhatikan suasana yang memungkinkan bawahan dapat menerima secara tenang. Dan yang ketiga adalah disampaikan tidak terlalu panjang tetapi jelas. Dan yang terakhir, selesai penyampaian instruksi, bawahan harus diberikan kesempatan untuk bertanya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi pemberian instruksi, yang pertama yaitu persiapan. Di antaranya penguasaan bahan, urutan atau sistematika, dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang kedua ada pembangkitan minat, di antaranya kesan yang harus mengesankan, dan lalu pemberian motivasi. Terakhir ada cara penyajiannya, di antaranya metode penyampaian, ketegasan dalam isi instruksi dan penyampaiannya, ketepatan, serta keyakinan. Hubungan atasan dengan bawahannya yaitu seperti adanya satu atasan. Dalam perkantoran dipimpin oleh satu atasan yang disebut dengan manajer. Tentang kendali, jumlah bawahan langsung yang dapat dipimpin dan dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Pendelegasi yang wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya pendelegasi yang wewenang tersebut, maka pimpinan tingkat bawahannya akan dapat bertindak secara lebih efisien. Dan yang terakhir ada pemberian tugas. Penjabaran tugas yang harus dikerjakan setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan tidak adanya keseluruhan tugas atau tumpang tindih pembagian tugas. Selanjutnya ada jenis staff yang dilihat dari perannya. Yang pertama ada staff penasehat atau advisory staff, yaitu mempunyai pandangan yang luas, benar-benar memahami apa yang dikehendaki pimpinan. Cakap, yaitu mempunyai pengalaman dan keahlian berdasarkan latar belakangnya. Selanjutnya ada staf pelayanan, yaitu service staff, yaitu mampu mengadakan hubungan baik dengan para anggota staf dan para organisasinya, lalu mempunyai keterampilan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Selanjutnya kualifikasi untuk menjadi staf yang baik adalah yang pertama, menerima secara ikhlas kepemimpinan dari pimpinan unit operasional dengan segala hak prerogatifnya. Yang kedua ada sifat kerendahan hati dalam hal bantuan yang dapat diberikan oleh staf karena pengetahuan, spesialisasi, dan atau keterampilan khusus yang dimilikinya. Yang ketiga ada kesadaran tentang keterbatasan peranan yang dapat dimainkan oleh staf. Selanjutnya ada komunikasi antar pimpinan staf. Nah, komunikasi adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, berita, informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Komunikasi antar pimpinan dan staf, yang pertama ada komunikasi horizontal atau menyamping, yang kedua ada komunikasi diagonal atau silang, dan yang terakhir ada komunikasi vertikal. Komunikasi antar pimpinan dan stafnya dapat berupa yang pertama yaitu perintah tertulis atau lisan. Perintah tertulis dilakukan apabila tugas yang diperintahkan akan berlangsung dari satu bagian ke bagian lain dan tugas tersebut bersifat terperinci. Yang kedua ada laporan, yaitu bahan informasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data, hasil dari suatu penelitian atau riset terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga ada hubungan persurat, mata, telepon, dan sandi. Merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat, mata, telepon, dan sandi sebagai alatnya. Dan yang terakhir ada pemberian bimbingan dan nasihat, di mana pimpinan melakukan tugasnya dalam memberikan bimbingan dan nasihat bagi setiap stafnya.
Selanjutnya, manfaat-manfaat yang didapatkan dari melakukan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah pemecahan masalah akan lebih cepat. Yang kedua, keputusan yang diambil akan lebih kuat. Dapat meningkatkan produktivitas pekerja, arus kerja yang lebih siap dan efektif, hubungan bisnis yang lebih kuat, materi promosi yang lebih jelas, meningkatkan citra profesional, dan meningkatkan tanggapan dari stakeholder. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada perkataan dan penulisan yang tidak tepat. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Santi, Santi, Santi.